Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kali ini kita masih di serial video tutorial desain website. Kita memasuki video part 3 dengan topik pembahasan pengaturan layout menggunakan model grid system. Baik, kita awali pembahasannya dengan pertanyaan begini. Layout itu apa sih? Nah, jadi gini. Misalkan saya punya tampilan website seperti ini ya. Nah, sebenarnya tampilan ini kan ada beberapa susunan tata letak. Contohnya seperti ini. Nah, susunan tata letak inilah yang kita maksud dengan layout. Gitu ya. Jadi, layout itu strategi pengaturan tata letak komponen HTML kita. Oke, kita lanjut ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengaturnya? Nah, jadi gini. Saya menyediakan layer penampung dulu. Layer ya. Kalau kita main Adobe Photoshop kan di situ pasti ada layer. Di HTML juga sama, tersedia layer juga. Nah, kemudian dari layer penampung itu kita bagi lagi menjadi beberapa layer di dalamnya ya. Contohnya misalkan ada layer baris seperti ini. Kemudian di dalam layer baris ini bisa kita kasih layer lagi. Contohnya seperti ini. Kita kasih nama saja layer kolom gitu ya. Nah, baru di kolom itu baru ada tag HTML-nya. Nah, kemudian kolomnya ini bisa kita isi banyak gitu, banyak kolom. Contoh ini kolom 1, sebelahnya kita isi kolom 2 dan seterusnya sampai bisa kita isi kolom 12. Gitu ya. Nah, konsep pengaturan layer dan berupa baris kolom seperti ini, inilah yang dimaksud dengan grid system. Jadi terjawab ya, layout itu apa dan metode grid system itu semacam ini. Oke, kita lanjut. Prakteknya bagaimana? Nah, ini skema HTML-nya. Ini kurang lebih nanti bisa saya bikin begini. Kita bisa pakai tag div ya. Bisa seperti ini ya. Div, kemudian seperti biasa div-nya kita konfigurasi CSS-nya. Nah, di dalam div itu bisa diberi div lagi di dalamnya gitu ya. Jadi div itu bisa dibuat beranak seperti ini atau model tree seperti ini ya. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung praktek saja ya. Baik, langsung kita buka Visual Studio Code ya. Kita buka foldernya di desain web ini ya. Nah, ini HTML kita yang kemarin. Ini CSS-nya ya. Ini web servernya langsung kita start saja. Yang go live ini kita start ya. Oke, sudah jalan. Kita langsung ke browser, kita buka localhost 5500. Oke, ini tampilan website kita yang kemarin ya. Oke, kita ke HTML. Ini yang L ini kita hidden dulu. Kemudian ini kita hapus dulu ya. Coba kita praktekkan yang konsepnya grid ini. Kita bikin div. Kemudian di sini kelasnya saya kasih nama penampung ya. Kemudian di dalam kelas penampung saya bikin div lagi. Kelasnya saya kasih nama baris. Kemudian di div baris ini saya kasih div lagi. Kelasnya saya kasih nama kolom. Nah, seperti ini. Oke. Baru di dalamnya kita kasih tag HTML, contohnya heading 1. Saya kasih nama saya saja ya. Kemudian saya bikin paragraf, kemudian ini saya pakai emet ini ya. Ini biar enggak ngetik panjang-panjang.
saya simpan dulu. Nah, ini K-nya saya ganti kecil aja ya. Oke, jadi begini ya. Nah, ini berarti kita sudah punya satu baris, satu kolom. Nah, kemudian di sini saya ini dulu ya, saya atur dulu. Di sini di CSS saya atur, ini ada pengaturan baris, ini kolom ya. Yang penampungnya berarti harus sama dengan ini ya, baris juga sama dengan ini, kolom sama dengan yang ini. Oke. Kemudian di penampung ini saya setting margin left-nya, saya buat auto ya. Margin right-nya saya bikin auto juga. Kemudian padding left-nya saya bikin 15 pixel. Padding right-nya saya bikin 15, sama kayak gini ya. Kemudian di baris ini saya setting display yang ini, yang grid ya. Displaynya setting grid ya. Kemudian grid template kolomnya saya setting repeat, saya bikin 12 ya. Terus ini 1 FR seperti ini ya. Kemudian grid gapnya saya bikin 20 pixel, jadi jaraknya 20 pixel. Oke, yang bagian kolom grid kolomnya saya setting span 1 ya. Nah, segini span 1 ya. Kalau saya simpan langsung segini. Kalau span 2, nah segini. Kalau span 8, nah segini. Kalau span 12, nah ini full gitu. Kalau span 12 itu full. Kalau span 8 tadi kan 3/4 ya. Oke. Coba ini kolomnya saya tambah ya. Berarti saya bikin div lagi, kelasnya saya bikin kolom. Kemudian saya kasih heading 1 juga. Saya kasih gini aja lah ya. Kemudian saya bikin paragraf gitu. Saya kasih email saja ya. Email sama nomor HP. Oke. Sementara ini saya simpan dulu ya. Nah, tampilnya di bawahnya kayak gini. Kalau saya pengen sejajar gimana kolomnya itu? Berarti gini. Berarti kolomnya saya setting span 6. Nah, ini baru paruan kan ya. Paruan. Nah, kalau misalkan yang satunya lebih luas gimana? Ya gini. Paling gampang kolomnya saya rubah aja. Ada kolom 1, kemudian kolom 2 gitu ya. Ini saya ganti span 2. Saya copy paste sampai 12 kali ya. Ini saya ganti 3, ini 3 berarti ya. 4 itu, ini berapa, 5 ya. Span 5, 6, ini 6 gitu ya. Diteruskan sampai 12. Oke, ini sudah 10. Ini ke 11 ya. Oke, sudah selesai. Ini sementara kita simpan dulu ya. Oke, jadinya seperti itu. Nah, ini berarti kelasnya kita ganti. Ini misalkan yang lebih luas, ini 8, yang bawahnya 4 ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Ya kan? Jadi seperti ini. Oke. Saya tambahin lagi. Saya bikin baris baru ya. Ini saya kasih baris, di dalam baris ada kolom. Ini kolomnya saya bikin full ya, 12 berarti ya. Kemudian ini saya isi heading 1, kemudian saya kasih keterangan blok gitu aja ya. Berarti daftar blok saya misalkan ya. Nah, seperti ini.
coba kita kita tampilkan garisnya, bordernya. Saya bikin gini ya, style inline saja. Nah, ya kan, full kan ya. Oke, satu layer penuh ya. Oke, saya hapus lagi. Nah, kemudian saya bikin gini, kolomnya saya tambahi. Misalkan ini ya saya bagi ya. Jadi saya punya gambar sama punya H2 sama deskripsi seperti ini. Ini saya taruh di kolom yang baru. Ini saya butuh gambar ya. Saya gambarnya ngambil aja yang sudah saya punya ya. Saya copy paste di folder yang kemarin. Nah, saya taruh di folder image ini ya. Lalu gambarnya saya panggil di sini ya. Thumbnail 1 tadi ya. Oke, sudah tampil seperti ini. Ini kalau kolomnya 4 ya, segini kan. Coba kita tampilkan garisnya, bordernya. Nah, segini ya, kecil ya. Kalau kita besarkan baru, nah dia segini. Kalau layarnya kecil segini. Coba ini kita kita copy saja dulu. Ini saya taruh di bawahnya ini ya. Saya copy 2 kali. Yang ini gambarnya saya ganti. Ini saya arahkan ke thumbnail 3 ya. Ini headingnya saya ganti ya. Algoritma. Yang ini saya ganti React.js gitu aja lah ya. Nah, ini jadinya ya. Ini kalau kita besarkan. Baik, sampai di sini pembahasan kita sementara cukup dulu ya. Ketemu lagi di episode yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.